Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kalau ada markup anggaran, tentu saja pembayaran nggak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Di dalam penjara. Majelis Hakim yang mulia, tuntutan pidana 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 202 juta sekian rupiah tidak pernah terbayang di pikiran saya. Mendengar tuntutan penuntut umum tersebut, saya justru menjadi bertanya, apakah tujuan penuntut umum hadir di dalam persidangan ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, atau justru semata-mata dengan segala cara hanya ingin agar saya dihukum? Dalam surat tuntutannya, penuntut umum mengatakan bahwa tuntutannya tersebut adalah untuk keadilan. Hati saya sebagai seorang terdakwa pun bertanya, inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum? Apakah tuntutan tersebut sudah sesuai dengan pembuktian, fakta persidangan, hati nurani, keyakinan dan rasa keadilan penuntut umum? Lebih miris lagi, ketika saya menyimak dan membaca surat tuntutan tersebut, ternyata penuntut umum kembali memasukkan isi surat dakwaan dari keterangan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya. Padahal keterangan ahli dari Inspektorat Daerah di dalam BAP penyidikan tersebut jelas-jelas sudah terbukti tidak benar di dalam persidangan. Di dalam persidangan ini, ahli dari Inspektorat Daerah telah secara terbuka mengakui bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukannya adalah hanya bersumber dari berita acara pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Karo dan tanpa pernah melakukan klarifikasi secara langsung kepada saya maupun pihak-pihak lainnya. Dan juga saksi ahli auditor meminta bantuan dari saksi ahli IT yang tidak pernah di BAP dan tidak pernah dihadirkan di persidangan ini. Yang menjadi janggal bagi saya, mengapa penuntut umum tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan di dalam tuntutannya? Apalagi jika mengingat penyidikan pertama saya sebagai saksi pada bulan Maret 2025, proses penyidikan terhadap saya berjalan dengan sangat baik. Bahkan setelah selesai penyidikan, saya diminta secara langsung untuk menjadi saksi ahli oleh Kasipitsus secara langsung di hadapan penyidik yang juga duduk sebagai penuntut umum di persidangan ini. Dan saya juga diminta untuk membuat video profil Kejaksaan Negeri Karo pada saat itu, namun saya tolak karena beberapa alasan. Saya hanya mengiyakan permintaan untuk mereview jalannya proses penyidikan yang diupload di akun sosial media saya. Sejak awal proses penyidikan di bulan Maret hingga di penyidikan kedua di bulan November 2025 bersamaan dengan waktu penetapan saya menjadi tersangka pun saya tetap kooperatif memberikan kesaksian tanpa pernah didampingi penasehat hukum karena menurut saya tidak ada yang salah dalam pekerjaan jasa pembuatan video profil desa yang telah selesai kami kerjakan. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kalau ada markup anggaran, tentu saja pembayaran nggak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Di dalam penjara. Majelis Hakim yang mulia, tuntutan pidana 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 202 juta sekian rupiah tidak pernah terbayang di pikiran saya. Mendengar tuntutan penuntut umum tersebut, saya justru menjadi bertanya, apakah tujuan penuntut umum hadir di dalam persidangan ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, atau justru semata-mata dengan segala cara hanya ingin agar saya dihukum? Dalam surat tuntutannya, penuntut umum mengatakan bahwa tuntutannya tersebut adalah untuk keadilan. Hati saya sebagai seorang terdakwa pun bertanya, inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum? Apakah tuntutan tersebut sudah sesuai dengan pembuktian, fakta persidangan, hati nurani, keyakinan dan rasa keadilan penuntut umum? Lebih miris lagi, ketika saya menyimak dan membaca surat tuntutan tersebut,
ternyata penuntut umum kembali memasukkan isi surat dakwaan dari keterangan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya. Padahal keterangan ahli dari Inspektorat Daerah di dalam BAP penyidikan tersebut jelas-jelas sudah terbukti tidak benar di dalam persidangan. Di dalam persidangan ini, ahli dari Inspektorat Daerah telah secara terbuka mengakui bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukannya adalah hanya bersumber dari berita acara pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Karo dan tanpa pernah melakukan klarifikasi secara langsung kepada saya maupun pihak-pihak lainnya. Dan juga saksi ahli auditor meminta bantuan dari saksi ahli IT yang tidak pernah di BAP dan tidak pernah dihadirkan di persidangan ini. Yang menjadi janggal bagi saya, mengapa penuntut umum tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan, di dalam tuntutannya? Apalagi jika mengingat penyidikan pertama saya sebagai saksi pada bulan Maret 2025, proses penyidikan terhadap saya berjalan dengan sangat baik. Bahkan setelah selesai penyidikan, saya diminta secara langsung untuk menjadi saksi ahli oleh Kasipitsus secara langsung di hadapan penyidik yang juga duduk sebagai penuntut umum di persidangan ini. Dan saya juga diminta untuk membuat video profil Kejaksaan Negeri Karo pada saat itu, namun saya tolak karena beberapa alasan. Saya hanya mengiyakan permintaan untuk mereview jalannya proses penyidikan yang diupload di akun sosial media saya. Sejak awal proses penyidikan di bulan Maret hingga di penyidikan kedua di bulan November 2025 bersamaan dengan waktu penetapan saya menjadi tersangka pun saya tetap kooperatif memberikan kesaksian tanpa pernah didampingi penasehat hukum karena menurut saya tidak ada yang salah dalam pekerjaan jasa pembuatan video profil desa yang telah selesai kami kerjakan. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kalau ada markup anggaran, tentu saja pembayaran nggak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Di dalam penjara. Majelis Hakim yang mulia, tuntutan pidana 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 202 juta sekian rupiah tidak pernah terbayang di pikiran saya. Mendengar tuntutan penuntut umum tersebut, saya justru menjadi bertanya, apakah tujuan penuntut umum hadir di dalam persidangan ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, atau justru semata-mata dengan segala cara hanya ingin agar saya dihukum? Dalam surat tuntutannya, penuntut umum mengatakan bahwa tuntutannya tersebut adalah untuk keadilan. Hati saya sebagai seorang terdakwa pun bertanya, inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum? Apakah tuntutan tersebut sudah sesuai dengan pembuktian, fakta persidangan, hati nurani, keyakinan dan rasa keadilan penuntut umum? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.